Babak 1996, Membunuh Surga, Membunuh Bumi. Penerjemah, Lege. Fang Xuan memelototi Tang Ziyi dengan mata merah. Meskipun dia terlihat lemah sekarang, selama Tang Ziyi mencondongkan tubuh ke depan, dia masih bisa melancarkan serangan balik terakhirnya sebelum ki darahnya benar-benar memburuk. Namun, sebagai pembunuh bayaran, Tang Ziyi terlalu berhati-hati. Itu adalah serangan fatal tanpa keterikatan apapun dan dia menjaga jarak yang relatif aman dari Fang Xuan. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Selama dia memandang Fang Xuan dengan tenang dan menunggu dengan sabar, yang terakhir pasti akan mati. Tanda seru, kukunya tajam dan kilat tersembunyi di sana. Tenggorokan Fang Xuan yang robek tidak bisa disembuhkan sama sekali. Fang Xuan hanya bisa menunggu kematian. Su Zimo merasa emosional ketika melihat itu. Sebelumnya, Fang Xuan mengambil inisiatif untuk menyerang Tang Ziyi dan hasilnya belum diputuskan. Memikirkan bahwa Fang Xuan masih akan mati di tangan Tang Ziyi pada akhirnya. Itu adalah teror dari seorang pembunuh tingkat atas. Tentu saja, kematian Fang Xuan bukan tanpa alasan. Ini setara dengan Su Zimo, Yunting dan Tang Ziyi, tiga monster tak tertandingi yang berinkarnasi menyerang. Mungkin tidak ada Black Immortal di dunia ini yang bisa selamat dari pengepungan ketiga orang ini. Dalam waktu singkat itu, mata Fang Xuan meredup dan wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya mulai bergoyang dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebuah cahaya bersinar di kepala Fang Xuan dan roh esensi meninggalkan tubuhnya. Dia hanya bisa meninggalkan tubuhnya. Namun, roh esensinya tidak terbang jauh sebelum dinodai oleh kutukan makam kaisar. Auranya lemah dan redup karena berangsur-angsur menghilang. Fang Xuan tak terkalahkan di dunia bawah dan telah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi. Dalam hal potensi dan bakat, dia tidak kalah dengan Su Zimo. Namun, dia masih mati di sini dan tidak ada yang akan mengingatnya di masa depan. Ini adalah kekejaman dunia atas. Karena latar belakang Fang Xuan, Su Zimo memikirkan dirinya sendiri dan merasa emosional. Namun, ekspresi Yunting tenang. Sebagai seorang pangeran dari dunia atas, meskipun dia masih sangat muda, dia sudah lama tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Sepanjang sejarah, ada terlalu banyak inkarnasi monster seperti Fang Xuan yang mati. Bagi Yunting, mereka yang meninggal lebih awal bukanlah apa-apa. Hanya ahli sejati yang bisa bangkit terus-menerus dan berdiri tegak. Yunting memandang Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu berhenti lebih awal? Dia bertanya tentang 108.000 Heaven Slaying Sword Ki yang awalnya dipadatkan Su Zimo sebelum menghilang. Su Zimo berkata, karena kamu memilih untuk mengubah gerakan, aku juga tidak akan memukulmu saat kamu jatuh. Fu, Yunting terkekeh dan mengangkat alisnya. Kau terlalu banyak berpikir. Karena saya berani mengubah gerakan, saya secara alami yakin bahwa saya dapat menahan ki pedang pembunuh surga Anda. Petik 2. Namun, kamu berbeda dariku. Jika saya tidak mengubah langkah saya sebelumnya, Anda akan mati. Su Zimo juga tersenyum. Itu tidak perlu. Bahkan jika Anda tidak mengubah gerakan, saya akan bisa lolos tanpa cedera dari Anda dan serangan gabungan Fang Xuan. Meskipun mereka berdua berhenti menyerang untuk saat ini, mereka masih bersaing sengit melalui kata-kata. Su Zimo juga tidak berbohong. Tentu saja, bahkan jika dia bisa lolos tanpa cedera, dia pasti akan mengungkap rahasia tubuh sejati teratai hijau. Yunting cemberut. Kartu truf Anda sudah terbuka. Kekuatan surgawi waktu itu memang tidak buruk. Namun, karena saya sudah melihatnya dan sudah siap, itu bukan lagi ancaman bagi saya. Berhenti sejenak, Yunting melirik Tang Ziyi yang tidak jauh dan berkata dengan bangga, kalian berdua bisa datang padaku bersama. Aku akan mengambilnya sendiri. Yunting terlalu sombong. Dia tidak peduli untuk bergabung dengan orang lain juga tidak takut mereka bergabung melawan dia. Tang Ziyi tanpa ekspresi. Baginya, dia tidak memiliki keraguan tentang intimidasi dengan angka. Untuk pembunuh, mereka hanya mengejar hasil. Dia juga tidak akan merasa terbebani. Bahkan jika Yunting tidak mengatakannya, dia akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Saat itu, 4 sosok mendekat dengan cepat dan mengepung Tang Ziyi. Saat Fang Xuan meninggal, 4 teladan dari 4 sekte abadi telah menyerbu melalui pengepungan tentara dunia lain. Mereka berempat sangat pintar dan bisa melihat situasi. Su Zimo dan Yunting seperti dua harimau ganas.
Hal paling bijaksana yang harus mereka lakukan saat ini adalah membiarkan kedua harimau ganas itu bertarung dan membunuh satu sama lain. Adapun mereka berempat, jika mereka bisa mengatasi bahaya laten Tang Ziyi, mereka bisa duduk dan menonton harimau bertarung, mengendalikan situasi dan menjadi pemenang akhirnya. Jika Suzimo dan Tang Ziyi bergabung untuk membunuh Yunting, mereka berempat mungkin bukan tandingan Suzimo dan dia. Babak 1997, maksud pedang pembunuh manusia. Penerjemah, Lege. Yunting benar-benar senang. Seni pedang pembunuh langit dan bumi keduanya ada di tangan satu orang. Selanjutnya, mereka berada di depannya, ini adalah hadiah dari surga. Apa itu peluang? Ini. Selama dia mengalahkan Suzimo, dia akan bisa mendapatkan dua seni pedang dan menggabungkannya bersama-sama. Tanda seru tanda seru. Bagus bagus bagus. Setelah tertawa, Yunting mengangguk berulang kali. Yang terbaik adalah kamu menguasai seni pedang pembunuh langit dan bumi. Dengan cara ini, saya tidak perlu menahan diri. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sebenarnya dari seni pedang pembunuh manusia. Semakin kuat Suzimo, semakin bersemangat Yunting. Di matanya, semua lawannya adalah batu uji pedangnya dan hanya akan membuat pedang daunnya lebih tajam dan tak terhentikan. Kamu hanya menguasai satu dari tiga seni pedang yang hebat. Tidak peduli seberapa kuat seni pedang pembunuh manusia, bagaimana itu bisa melawan langit dan bumi. Petik 2. Suzimo menyulap Heaven and Earth Flying Sword Arts dengan kedua tangan dan mencibir Yunting yang energik. Hahaha. Yunting berdiri di udara dan dikelilingi oleh ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Rambut hitamnya menari-nari saat dia tertawa. Hari ini, aku akan memberitahumu mengapa pedang pembunuh manusia adalah yang teratas dari tiga seni pedang hebat. Bahkan dengan Heaven's Flying Sword melayang di atas kepalanya, aura Yunting masih tak tertandingi dan tidak bisa ditekan oleh Soaring Serpent dan Blue Dragon. Dengan setiap kata, ketajaman tubuh Yunting meningkat, seolah-olah dia ingin menembus dunia dan memutuskan kekosongan. Sosok Yunting menjadi kabur dan samar-samar terlihat di udara. Sebagai gantinya adalah pedang tajam dengan niat membunuh yang sangat kuat. Melihat Yunting saat ini, Suzimo secara bertahap mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa seni pedang pembunuh manusia adalah yang teratas dari tiga seni pedang hebat. Saat itu, suara Yunting terdengar sekali lagi. Meskipun ahli yang menciptakan seni pedang ini bukan dari dunia surgawi, dia masih manusia. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Tujuan dari seni pedang ini adalah untuk melawan langit dan bumi dengan tubuh manusia. Kemanapun ia menunjuk, bahkan langit dan bumi akan runtuh dan menyerah. Setelah mengatakan itu, sosok Yunting menghilang sepenuhnya dan sebagai gantinya adalah pedang yang akan merobek langit dan bumi dengan kekuatan membunuh yang ekstrim. Terlepas dari kekuatan membunuhnya, seni pedang pembunuh manusia mengandung niat pedang pantang menyerah yang bangkit melawan arus dan tidak dapat ditekan oleh langit dan bumi. Meskipun seni pedang pembunuh langit dan bumi kuat, mereka terlalu rendah dalam hal niat dan dilawan oleh seni pedang pembunuh manusia. Pedang pembunuh manusia menebas ke depan. Ledakan. Tidak ada suara benturan logam ketika tiga seni pedang besar bertabrakan. Sebaliknya, ada ledakan keras. Retakan. Retakan, retakan. Segera setelah itu, serangkaian suara retak terdengar dari udara. Retakan muncul di Heaven's Flying Sword, Soaring Serpent dan Blue Dragon. Meskipun cahaya pada pedang pembunuh manusia meredup secara signifikan, itu masih dipenuhi dengan ujung yang sangat tajam yang dapat menghancurkan dunia. Seni pedang pembunuh manusia terlalu kuat. Bahkan pedang pembunuh langit dan bumi tidak bisa bertahan melawan kekuatan pedang pembunuh manusia. Astaga! Pedang pembunuh manusia menyerbu melalui pengepungan seni pedang pembunuh langit dan bumi dan turun dari langit, menebas ke arah Suzimo. Meskipun seluruh proses terdengar lambat, itu terjadi dalam sekejap. Setelah menghancurkan dua seni pedang, pedang pembunuh manusia turun ke kepala Suzimo tanpa jeda dan tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Pada saat itu, Yunting juga sedikit terpana. Tanpa disadari, cangkang kura-kura raksasa telah terbentuk di depan Suzimo. Itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi dan bersinar terang. Ada jurang rumit di cangkang kura-kura yang bersinar secara misterius. Kekuatan surgawi bawaan, perisai penyuh roh. Dalam keadaan normal,
Su Zimo tidak punya waktu untuk mengaktifkan Divine Power bawaan itu. Namun, setelah dia merasakan niat pedang yang terkandung dalam seni pedang pembunuh manusia, dia menyadari bahwa seni pedang pembunuh langit dan bumi tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Itu adalah penindasan total terhadap kekuatan, aura, dan niat. Oleh karena itu, setelah melepaskan dua seni pedang, Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan dengan paksa mengaktifkan perisai penyuruh. Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia seperti seni pedang pembunuh langit dan bumi serta perisai penyuruh menghabiskan banyak roh esensi. Jika itu adalah dewa hitam lainnya, roh esensi mereka tidak akan mampu menahan pelepasan ketiga kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia itu dalam waktu singkat dan akan runtuh di tempat. Untungnya, esens spirit Su Zimo telah mencapai alam Earth Immortal. Selain itu, dia adalah roh esensi teratai hijau dan dapat menahan banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia dalam waktu singkat. Spirit Turtle Shield adalah teknik pertahanan terkuat di Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Seni pedang pembunuh manusia adalah puncak dari kekuatan membunuh. Ledakan. Dalam sekejap mata, seni pedang pembunuh manusia menghantam perisai penyuruh dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh aula bergetar. Di sisi lain medan perang, keempat teladan dan Tang Ziyi terkejut. Pedang dan perisai bertabrakan dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Mereka berlima hanya melirik dari sudut mata mereka dari jauh dan merasakan sakit yang tajam. Keempat paragon terkejut dan merasa lega pada saat bersamaan. Untungnya, mereka berempat tidak ikut serta dalam pertarungan di antara mereka berdua. Kalau tidak, siapa yang bisa bertahan melawan serangan seperti itu? Cahaya tabrakan pedang dan perisai menelan mereka berdua secara instan. Bahkan, mereka berlima bahkan tidak tahu siapa yang lebih unggul dalam bentrokan ini. Setelah beberapa saat, cahaya berangsur-angsur menghilang dan Su Zimo dan Yunting muncul kembali. Keduanya masih berdiri di tempat mereka berada. Pedang dan perisai telah menghilang dan mereka tampaknya tidak bergerak sama sekali. Hanya mereka yang masih hidup di aula yang tahu betapa mengerikannya pertarungan di antara mereka berdua. Seharusnya seri. Tang Ziyi menghela nafas lega. Meskipun dia menghadapi empat musuh yang kuat, dia tahu di dalam hatinya bahwa lawannya Su Zimo bahkan lebih menakutkan. Su Zimo sedikit mengernyit. Seni pedang pembunuh manusia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan setelah kelelahan oleh Heaven and Earth Slaying Sword Arts, Human Slaying Sword Art masih bisa diikat dengan Spirit Turtle Shield. Ini berarti jika dia hanya melepaskan kekuatan suci dari perisai penyuruh, dia tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman seni pedang pembunuh manusia. Di sisi lain, meskipun Yunting terlihat tenang, hatinya kacau balau. Seni pedang pembunuh manusia telah kembali tanpa hasil dan diblokir. Sampai titik kultivasinya ini, tidak pernah ada orang dari alam kultivasi yang sama yang bisa bertahan melawan ketajaman seni pedang pembunuh manusia. Orang di depannya sama sekali tidak terluka melawan seni pedang pembunuh manusia. Memang, kamu mengejutkanku. Yunting menenangkan dirinya dengan cepat dan berbicara perlahan. Namun, berhenti sejenak, Yunting mengubah topik pembicaraan. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu pasti akan kalah hari ini. Keyakinan kembali ke mata Yunting saat dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Dia tidak berbohong. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan seni pedang pembunuh manusia lagi dalam waktu singkat, dia masih memiliki banyak kartu truf kuat yang bisa dia andalkan. Namun, bagi Yunting, Su Zimo sudah kehabisan akal. Sebagai pangeran dari kerajaan abadi, dia memiliki status bangsawan dan sumber daya yang tidak terbatas, itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak metode yang kuat. Namun, Su Zimo adalah seseorang yang naik dari dunia bawah. Tanpa seni pedang pembunuh langit dan bumi serta divine power tempurung kura-kura atau teknik gerakan aneh, apalagi yang tersisa dari orang ini. Babak 1998, Kekuatan Darah Pedang. Penerjemah, Lege. Situasi di aula secara bertahap menjadi lebih jelas. Satu-satunya yang benar-benar keluar dari pengepungan tentara dunia lain adalah Su Zimo, Yunting, Fang Xuan, Tang Ziyi dan paragon dari 4 sekte abadi, totalnya kurang dari 10 orang. Sekarang Fang Xuan sudah mati, 7 dari mereka adalah satu-satunya yang tersisa untuk memperjuangkan jimat batu giok. Para pembudidaya lainnya tidak lagi memiliki kesempatan. Tepatnya, sudah sangat beruntung jika para pembudidaya itu berhasil bertahan hidup. Tanda seru.
Jumlah tentara dunia lain meningkat dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Selanjutnya, tentara dunia lain yang terbangun kemudian lebih kuat dan Dewa Hitam di makam diiris seperti sayuran. Ada lebih dari 10.000 pembudidaya yang memasuki aula tetapi sekarang, ada kurang dari 1.000. Ki darah memenuhi aula dan mayat berserakan di mana-mana. Beberapa pembudidaya dengan pandangan ke depan sudah mulai menyerbu keluar dari aula. Para prajurit dunia lain tampaknya dibatasi oleh sesuatu dan tidak bisa meninggalkan istana. Selama mereka melarikan diri dari istana, mereka akan bisa bertahan. Di bawah jimat giok, Su Zimo berhadapan dengan Yunting. Paragon dari 4 sekte abadi mengelilingi Tang Ziyi dan bertarung dengan intens tanpa henti. Meskipun pertempuran antara mereka berlima tidak seheboh pertarungan antara Su Zimo dan Yunting, itu masih berbahaya. Sementara Tang Ziyi adalah yang terbaik dalam pembunuhan, sulit baginya untuk melepaskannya dalam pertempuran seperti itu. Dia dikelilingi oleh 4 teladan dan tidak bisa keluar sama sekali. Kekuatan tempurnya jelas lebih unggul dari keempat teladan secara individu. Namun, perbedaan antara 1 dan 4 terlalu besar. Sampai titik pertempuran ini, Tang Ziyi hanya bertarung melawan 4 teladan dengan teknik gerakannya yang tak terduga dan bakat tempurnya yang luar biasa. Dia Ziyi telah menghindar dan bertahan sepanjang waktu tanpa membalas. Keempat paragon memiliki chemistry yang hebat satu sama lain. Bahkan jika seseorang mengungkapkan celah, yang lain akan menebusnya dengan cepat. Jika Tang Ziyi membalas dengan paksa, ada kemungkinan besar dia akan terluka parah. Situasi saat ini agak aneh. Di antara 7 dari mereka, Su Zimo dan Yunting jelas lebih unggul dalam hal kekuatan tempur. Namun, mereka berdua bisa bertarung kapan saja dan itu mungkin menguntungkan orang lain. Situasi berubah dengan cepat dan ketujuh dari mereka memiliki kesempatan untuk merebut jimat giok. Yunting mengalihkan pandangannya ke seberang medan perang di samping sebelum menatap Su Zimo dan berkata perlahan, "Aku bertekad untuk mendapatkan jimat giok serta seni pedang pembantaian langit dan bumi. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Yunting yakin bahwa dia tidak terkalahkan dan ada sedikit sinisme dalam ekspresinya ketika dia menyerang sebelumnya. Baru sekarang dia serius dan siap sepenuhnya. Guyuran tsunami melonjak dari tubuh Yunting dengan kekuatan yang mengerikan. Darah tsunami. Dentang. Dentang. Segera setelah itu, suara benturan pedang Ki bergema melalui tsunami, menembus logam dan memecahkan batu dengan ujung yang tajam. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Ki darah Yunting terlalu kuat. Ini bukan hanya darah tsunami sederhana. Setiap tetes darah di tubuh Yunting mengandung niat membunuh yang ekstrim yang bisa menghancurkan dunia. Darah pedang mengalir melalui tubuh Yunting. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setetes darahnya dapat membunuh immortal hitam kelas 9. Tekanan pada Su Zimo dan Yunting meningkat secara eksponensial. Ki darah melonjak melalui kekosongan melalui tubuh Yunting. Garis-garis bekas luka pedang muncul di jubah hijau Su Zimo dan pipinya kesakitan. Sebelum Yunting menyerang, Su Zimo sudah merasa seperti akan dicabik-cabik dan ditenggelamkan oleh ki darah. Merasakan ki darah itu, garis keturunan teratai hijau menjadi gelisah juga. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo menekan garis keturunan teratai hijau di tubuhnya. Lotus hijau penciptaan adalah satu-satunya di dunia dan sangat penting. Saat itu bahkan menarik upaya pembunuhan dari Raja Abadi Dunia Surgawi, Su Zimo tidak berani ceroboh. Kecuali itu adalah situasi hidup dan mati, dia pasti tidak akan mengekspos garis keturunan teratai hijaunya. Kamu kalah. Saat Su Zimo menekan garis keturunannya, Yunting merasakan sesuatu dan menyerang dengan tatapan cerah. Itu adalah teror para ahli tingkat atas. Setiap perubahan kecil tidak bisa lepas dari indera mereka. Su Zimo menekan garis keturunannya dan auranya melemah secara alami. Yunting mengambil kesempatan itu dan melepaskan serangan ganas. Yunting menutup dua jari dengan kedua tangan dan menyulap seni pedang, seolah-olah dia melambaikan dua pedang dengan aura pembunuh. Saat dia menyerang, lusinan lampu pedang menyelimuti Su Zimo sepenuhnya. Setelah melepaskan ki darahnya, kekuatan tempur Yunting meningkat secara eksponensial dan dia hampir menghancurkan Su Zimo dalam satu gerakan. Ah!